Sekali hadirin, anjuran-anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melangsungkan daripada pernikahan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan, melainkan pasti ada hikmah yang besar di dalamnya. Allah tidak memerintahkan sesuatu melainkan pasti untuk kebaikan bagi kita semuanya. Makanya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah, apa hasilnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, tinggal sisanya. Artinya membantu dia untuk dekat dengan Allah. Bahkan dalam riwayat hadis yang lainnya, orang yang menikah itu ibadahnya bapak dan ibu sekalian, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berpesan banyak sekali kepada kaum sahabat, para pemuda dan pemudi, kata Rasulullah, ya ma'syara syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadda lil bashar wa ahsana lil farj. Allah, Nabi menyatakan, hai para pemuda, hai para pemudi, kata Rasulullah, yang sudah mampu untuk menikah, segera menikah, jangan ditunda. Kenapa? Sebab dalam pernikahan bisa menjaga mata kita dari hal yang diharamkan Allah, dan juga menjaga kemaluan kita dari hal yang diharamkan Allah. Maka oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antara tujuan pernikahan selain untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga dipesan hadirin bahwasanya dalam pernikahan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang soleh dan solehah. Itu Nabi menyatakan dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul walud al-wadud fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, ayo menikah, peroleh keturunan, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab saya bakal banggakan kalian di hadapan umat nanti di hari kiamat. Tentunya Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, siapa sih orang yang bakal dibanggakan oleh Allah dan dibanggakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad gak bakal membanggakan orang yang ninggalin sholat. Nabi Muhammad gak bakal membanggakan orang yang melakukan maksiat. Nabi Muhammad gak bakal membanggakan orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nabi Muhammad gak membanggakan orang-orang yang bakal melakukan hal yang diharamkan Allah. Tentu kita semua sepakat, orang yang bakal dibanggakan Nabi Muhammad adalah orang yang taat pada Allah, orang yang saleh dan salihah. Ini adalah orang yang bakal dibanggakan oleh Allah. Berarti hadirin, di dalam pernikahan kita punya misi ketika memperoleh keturunan untuk mencetak generasi yang saleh dan salihah, untuk mencetak anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal pertanyaan kita, gimana sih bisa mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah? Ambil pelajaran yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana kisah daripada Siti Maryam ketika dikandung ibunya Siti Hanna, yang mana disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran bahwa Siti Hanna atau ibunda daripada Siti Maryam ketika menikah dengan Imran, ya, salah satu ulama ahlul kitab, lama nggak mendapatkan keturunan, sampai akhirnya Imran berdoa memohon, dan juga Siti Hanna pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menikah lama nggak punya keturunan, sampai akhirnya meminta, memohon dan mendambakan memperoleh keturunan. Ketika diberikan, hadirin lihat, saking senangnya nih Siti Hanna, ibundanya Siti Maryam, dia pun berkata kepada Allah, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Dia bilang, ya Rabb, saya bernazar, siapa atau anak yang di dalam kandunganku ini saya wakafkan untukmu ya Allah. Ini juga pelajaran penting hadirin, kalau pengen punya keturunan yang soleh dan solehah, jangan nunggu dia lahir dulu baru dididik, jangan. Tapi dari sebelumnya nih, masih dalam kandungan ibunya, masih dalam perut ibunya, itu sudah diniatkan, ini anak saya niatkan untuk Allah. Saya niatkan agar dia anak bisa nanti menjadi orang yang taat kepada Allah. Makanya kan sering kita dengar hadirin, katanya kalau orang lagi hamil nih, banyakin baca Quran, banyakin baca sholawat. Walhamdulillah kita ini punya adat istiadat Bapak, adat yang baik.
Itu biasa kalau udah acara 6 bulan atau 7 bulanan tuh biasa orang-orang tuh bikin acara, betul? Nah, acara 7 bulanan ya. Biasa baca surah Maryam atau surah Yusuf, iya kan? Ya, kenapa baca surah Maryam atau surah Yusuf? Ya kali aja beb, anak saya nanti cantik kayak Siti Maryam. Kali aja kalau laki-laki ganteng kayak Nabi Yusuf. Nah ini sih terus terang kayaknya jauh banget hadirin ya. Jauh banget. Terus gimana beb? Niatkan bukan biar mukanya mirip, bukan. Tapi kita niatkan bacain surah Maryam atau surah Yusuf, niatkan biar sifat anak kita seperti Siti Maryam atau seperti Nabi Yusuf yang memiliki ismah, penjagaan, menjaga kehormatannya, tidak mau melakukan hal yang diharamkan Allah. Ini tujuan dibacakan surah Maryam atau surah Yusuf. Kemudian juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitu lahir ya, itu kita diajarkan di dalam hadis. Kata Rasulullah, kalau seandainya bayi dilahirkan ke muka bumi ini, maka azankan di telinga kanannya dan diiqamahkan di telinga kirinya. Baru lahir, baru belum kenal apa-apa hadirin, tapi takbirkan atau kumandangkan kalimat takbir, kumandangkan azan, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, sampai kelar azan di telinga kanan. Setelah kelar azan langsung ambil telinga kirinya, qomatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai selesai qomat. Kenapa kok diajarkan kayak begini hadirin? Padahal bayi kan belum ngerti apa-apa. Sholat juga belum wajib. Seseorang dinyatakan wajib sholat kalau usianya udah balik. Selagi belum balik belum wajib. Hatta anak umur 10 tahun kalau belum balik belum wajib sholat. Umur 11 tahun belum balik belum wajib sholat. Lalu kenapa kok diajarkan dikenalkan azan dan dikenalkan iqamah sejak baru lahir hadirin? Tujuannya adalah biar kalimat yang pertama kali didengar oleh anak ini adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tujuannya, mengenalkan Allah sejak bayi. Bahkan baru lahir kenalkan nama Allah, kenalkan nama Nabi Muhammad. Wahakata. Ini adalah sesuatu yang memang diajarkan di dalam Islam biar untuk bisa mencetak anak yang saleh dan salehah. Makanya kalau kita kaji Al-Quran hadirin, ketika Siti Hana mengatakan ini nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, minta ya Allah tolong terima nih nazarnya saya, nanti anak saya biarkan dia nanti mengabdi untuk Baitul Maqdis, nazar ya Allah. Maka subhanallah begitu pulang nih Imran, sebab suaminya Siti Hana atau abahnya Siti Maryam adalah min ulama ahlul kitab. Imran di sini bukan abahnya Nabi Musa ya, Nabi Musa juga Musa bin Imran. Ya. Siti Maryam hadirin itu juga binti Imran, bukan Imran yang sama nih, ini dua Imran yang beda. Ya, Imran Nabi Musa sebelumnya jauh. Ini ya kakeknya Nabi Isa, yaitu adalah seorang ulama min ahlil kitab sezaman dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Pada saat itu Imran mendapatkan kabar dari istrinya kalau dia hamil dan dia sudah bernadar. Karena saking senangnya lama gak punya keturunan, begitu dapat saking senang, ya Rabb ini untuk saya nazarkan untukmu ya Allah. Maka Imran pun berkata kepada Siti Hana, ya Hana, engkau niatmu baik, bernazar ini anak mengabdi untuk Allah di Baitul Maqdis. Cuman ya Hana, saya mau tanya, kalau anaknya laki-laki mah nggak apa-apa, tapi kalau anak perempuan gimana? Mana mungkin orang perempuan tinggal dalam masjid yang mana di situ banyak orang lakinya? Maka apa jawab Siti Hana? Galia Imran, sudah keucap nih nazar saya katanya. Subhanallah, alas. Berjalan waktu lahir. Ternyata lahir seorang anak perempuan. Makanya dalam ayat tersebut Allah gambarkan gimana ucapan Siti Hana, Rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha. Ya Rabb, ternyata saya lahirkan bayi perempuan, dan tentunya perempuan beda dengan laki-laki. Cuman hadirin, nazar tetap dijalankan. Ini juga pelajaran kedua setelah diniatkan untuk hal yang baik saat masih dalam kandungan. Yang kedua hadirin, biar memperoleh keturunan yang saleh dan salehah, menerima apapun yang diberikan Allah. Mau punya anak laki ya alhamdulillah, punya anak perempuan juga alhamdulillah.
Kita di dalam Islam diajarkan hadirin, anak laki, anak perempuan semuanya anugerah, semuanya pemberian rezeki dari Allah, hadiah dari Allah. Kita bukan seperti orang jahiliyah, kalau ketemu anak perempuan kita sumpah hadirin. Begitu punya anak laki bangga, punya anak perempuan la haula wala quwata illa billah. Itu bukan ajaran Islam. Jadi kalau seandainya, beb, saya ini gimana beb, saya punya anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, kapan punya anak perempuannya? Ya bulan, terima anugerah Allah. Jangan sumpah, begitu lahir anak keempat laki-laki lagi, ya laki-laki lagi, kapan perempuannya? Jangan. Begitu juga sebaliknya, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, pengen punya anak laki, begitu lahir bayi keempat perempuan lagi, terus ini sumpah lah. Ini nggak dibenarkan hadirin. Ambil pelajaran dalam Al-Quran bahwa Siti Hana menerima apapun anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, Allah Maha Tahu. Ketika Allah memberikan kita bayi laki-laki atau memberikan kita bayi perempuan, Allah Maha Tahu apa yang bakal terjadi kepada anak kita. Maka tugas kita terima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dulu di Hadramut ada satu orang hadirin. Jadi kalau dia punya bayi laki-laki, dia sedekah tuh per orang tuh satu orang satu roti. Yang hadir tamu-tamu dikasih roti, satu orang satu roti. Roti sana dari gandum, bukan ke roti tawar kita hadirin. Ibarat itu roti yang masya Allah dikasih. Anak kedua laki-laki dibagiin lagi hadiah satu roti per orang. Pas giliran punya bayi perempuan, per orang kasih 2 roti. Sampai orang-orang bingung, kenapa kok ente kalau bayi laki-laki cuma 1, bayi perempuan